Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel Nur Hadi Papua. Saya meminjam presentasi dari Pak Rambi dari Biro Perencanaan Itjen Kemendagri. Ya, saya modif sedikit-sedikit untuk keterangan dan saya bermaksud untuk membantu eh, memperluas wawasan ini sehubungan dengan banyaknya pertanyaan apa Pak perbedaan kerja dengan kinerja? Karena masih banyak OPD itu yang hanya sampai pada kerja. Masih ada ya, masih ada. Belum sampai pada kinerja. Padahal di OPD sudah ada indikator kinerja yang jadi apa namanya untuk bahan untuk ikunya OPD dan sekaligus untuk nanti PK ya, perjanjian kinerja. Maka saya sedikit untuk ya sama-sama bincang-bincang terkait apa sih perbedaan kerja dengan kinerja. Kenapa saya tadi sampaikan masih banyak item-item ya di OPD itu yang baru berupa kerja. Karena di dalamnya uh, yang dihasilkan baru berupa output, ya, yaitu ada program, kegiatan, subkegiatan sampai situ saja. Jadi masih berupa kondisi baru perolehan output. Nah, dan output itu ya memang sudah banyak yang sudah bisa bermanfaat, tapi banyak yang belum tentu efektif dapat dimanfaatkan. Contohnya misalnya ini Kominfo lah sebagai contoh. Jumlah pembangunan pusat teknologi informasi yang dilaksanakan. Jadi baru membangun pusat TI tapi belum bisa dimanfaatkan, baru bangun ya seperti itu. Nah, oleh karena itu masih berkaitan dengan OPD-OPD lain atau indikator yang lain ya. Jadi masih seperti itu baru berupa kerja ya, kalau belum dimanfaatkan. Nah, sama seperti contoh saya yang lalu seri berapa satu ya. Nah, baru bangun pasar, tapi pasar karena belum ada jalan, belum ada sampah, belum ada air masuk, listrik misalnya. Itu baru berupa kerja. Nah, sesuai judul pembangunan pasar, tapi belum bisa dimanfaatkan. Tapi kalau sudah kinerja itu sudah ada dampak, impact, benefit, ya, seperti itu. Nah ini kalau kinerja. Jadi maka kalau kerja itu sifatnya baru program, kegiatan, subkegiatan, baru ada lah, baru output. Barang jasa yang dihasilkan sudah ada, baru gitu, tapi belum tentu sampai pada capai pada indikator yang diharapkan. Nah, kalau sampai pada indikator bahkan smart, ya, spesifik, ya, dapat diukur, ya. Kemudian achievable bisa diraih, relevan dengan apa namanya visi misi tujuan kepala daerah dan sesuai dengan waktu-waktu yang ditetapkan dalam Renstra. Nah itu sudah kinerja namanya. Jadi sudah bentuk income, outcome ya, income ya. Jadi kondisi output yang sudah bermanfaat atau berdampak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contoh, angka income per kapita. Misalnya tadi kerjanya jumlah pembangunan pusat TI yang dilaksanakan dengan harapan di misi wali kota, kepala daerah, itu pertumbuhan ekonomi. Dan sekarang lagi gencar-gencarnya inovasi bidang ekonomi dengan, maaf saya sebut platform ya, TikTok dan sebagainya dan banyak pasaran itu, maka Pemda mendorong pertumbuhan ekonomi itu dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, dengan harapan apa? Kinerjanya yaitu angka income per kapita masyarakat bisa meningkat dengan penggunaan platform teknologi informasi yang dihasilkan. Kalau jumlah pembangunan pusat TI yang dilaksanakan tadi sudah mencapai income per kapita masyarakat, ya, TI sudah dimanfaatkan masyarakat, sudah dekat dengan sinyal, ya, dengan bagus, bisa memperdagangkan dengan medsos dan sebagainya, pertumbuhannya berarti sudah sampai pada kinerja. Karena angka income per kapita masyarakat sudah meningkat dan ini sejalan dengan relevan, R-nya ini relevan dengan misi tujuan wali kota, kepala daerah, atau gubernur, bupati, yaitu pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan isu strategis. Mungkin sebagai gambaran di bawah, pokoknya kalau kerja itu
baru sampai pada program kegiatan subkegiatan, baru output yang diperoleh, barang jasa yang dihasilkan, tapi belum bisa diukur untuk kemanfaatannya. Kalau sudah bisa dimanfaatkan sesuai dengan sejalan atau relevan dengan misi pertumbuhan ekonomi, sasaran pertumbuhan ekonomi, maka itu sudah masuk pada kinerja. Itulah bedanya kerja dan kinerja. Nah, kalau kinerja itu sudah indikator, sasaran, kebijakan, bahkan sampai pada visi. Ya, apa yang Anda ingin capai. Nah, untuk lebih jelasnya di slide berikut ini. Nah, contoh ini penyusunan indikator. Nah, ini kaitannya dengan cascading. Ya. Jadi isu strategis dari pemerintah daerah, ini kepala daerah yang baru pilih, dia melihat isu strategisnya rendahnya penggunaan TIK di daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, rendahnya penggunaan TIK, masih pasar-pasar tradisional dan sebagainya ya. Nah, ini terlepas isu-isu yang minta ditutupnya platform medsos dan untuk pasar ya. Ini maksudnya ini contoh seperti ini. Jadi kepala daerah melihat rendahnya penggunaan TIK daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini masih jadul-jadul gitu. Nah, maka apa yang ingin dirubah oleh kepala daerah itu, ini level KDH ya. Apa yang ingin dirubah yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi. Dari masalah atau isu strategis ini biasa di RPJMD ini sampaikan ini, maka dia ada inovasi bagaimana ya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penggunaan TI dan TIK seperti ini. Akhirnya dia mencanangkan indikator kinerja, nah ini, yaitu angka pertumbuhan PDRB, sektor perdagangan misalnya, angka income per kapita masyarakat. Maka target kinerjanya kalau angka pertumbuhan PDRB ya berapa persen, angka income per kapita ya berapa rupiah, yang kemarin berapa, sekarang diharapkan berapa. Ini outcome atau menjadi IKU KDH nanti. Nah, inilah kinerja kepala daerah. Nah, ini. Tapi namanya kinerja kepala daerah harus dipikul ya dengan beberapa OPD terkait ya. Ini kalau pertumbuhan PDRB kaitannya dengan TIK ya banyak ya. Selain Kominfo ya, keperdagangan, ya, harus buat apa, kemudian mungkin terkaitan infrastruktur, PUPR, terkait apa, makanya income kepala daerah ini, outcome kepala daerah ini, atau IKU KDA, harus dipikul, nanti akan ada apa ya, ada kaki-kaki sana, ini pohon kinerjanya. Nah, tapi kalau sudah di kapling-kapling itu namanya, yaitu cascading. Nah, jadi angka pertumbuhan PDRB nanti akan dipikul oleh beberapa OPD seperti itu. Angka income per kapita. Jadi nanti angka produktivitas masyarakat bagaimana, jumlah volume transaksi masyarakat berapa rupiah persentase penurunan biaya transaksi. Karena biaya transaksi kemarin pasar, misalnya tradisional, harus siapkan ini. Itu sekarang biaya transaksi hanya dengan platform digital, ternyata penurunan, berarti menurun. Nah, coba berapa jumlah UMKM baru dengan adanya platform digital itu, jumlah pengguna telepon dan internet produktif, karena bukan hanya sekedar tapi komunikasi digunakan untuk kerja, untuk menghasilkan. Nah, ini adalah indikator-indikator kinerja dan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan oleh kepala daerah. Ini levelnya KDH. Oke. Berikut diturunkan ya, saya ambil yang Kominfo saja ya. Ini level OPD. Yang ingin dicapai oleh Kominfo apa ya? Dia harus membangun hub atau berapa pusat TI di daerah, berapa kabel fiber tersambung, nah, berarti kaitannya dengan Telkom kalau eksternal ya, kaitannya dengan PU untuk apa-apanya silakan ya, untuk jalan-jalan yang digali ya itu kan ada koordinasi dan sebagainya, itu udah level OPD ini ya, PU, Kominfo dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengeroyok ini ikunya KDH ini agar tercapai apa yang ingin dirubah. Nah, level OPD. Maka indikator kinerjanya ya jadinya jumlah pusat TI yang terbangun ya,
panjang kabel fiber optik yang terpasang, jumlah sambungan telepon, jumlah sambungan internet ya, dengan cross cutting atau hubungan dengan stakeholder terkait. Bisa PU, bisa apa tadi, Telkom dan sebagainya ya, atau platform yang lain ya. Kemudian itu indikator kinerja. Jadi apa yang dihasilkan ya membangun 4 hub. Jumlah pusat TI yang terbangun berarti membangun 4 hub, 54 outside TI dan sebagainya. Membangun 1.500 kabel panjang kabel fiber berarti jumlahnya berapa yang dihasilkan. Misalnya 1.500 km ini tingkat pusat ya. Ini Telkom Kominfo pusat. Ini di daerah tinggal menyesuaikan. Jadi outcome itu sudah kinerja karena tapi bisa kinerja, bisa berdampak seperti ini. Bisa berdampak seperti ini manakala yaitu cross cutting atau bersentuhan atau bergandeng tangan dengan OPD lain. Seperti itu. Nah, ini. Jadi bergantung dengan OPD lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Dalam rangka mencapai itu. Jadi sudah ada benefit ini, tapi harus tadi catatan harus kontribusi OPD lain. Kenapa jumlah kegiatan pembangunan pusat TI yang sudah dilaksanakan, berapa kegiatan ini kegiatannya. Kalau ini indikator kinerjanya. Maka apa yang dihasilkan yaitu membangun ini, apa yang dihasilkan maka barang jasa yang dilayani dan kegiatannya ini. Jumlah apa, berapa berkegiatan. Jumlah kegiatan itu sudah level eselon 3 dan 4. Nah, jadi apa yang dikerjakan ini? Nah, indikator kinerjanya berarti di bawahnya OPD, yaitu jumlah kegiatan pembangunan pusat TI yang dilaksanakan berapa kegiatan dan subkegiatan. Nah, untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan input, money, SDM, sumber daya ya. Money, sumber daya itu bisa uang, money, 5M itu, metode dan sebagainya tadi ya. Nah, ini sebagai input untuk mendukung pelaksanaan ke output dari eselon 3 dan 4 agar bisa mendukung yaitu kinerjanya OPD. OPD punya kinerja mendukung KDH. Jadi inilah tingkatan-tingkatan IKU yang akan bisa menjadi PK, perjanjian kinerja dari masing-masing tingkatan. Inilah singkat karena waktunya singkat. Jadi itu bedanya kerja dan kinerja. Kesimpulannya, kalau kerja itu kalau boleh dibilang dari kaskadnya yaitu level program kegiatan subkegiatan. Dan namanya kerja ini belum tentu langsung bisa dimanfaatkan. Kadang harus berhubungan dengan yang lain, OPD lain atau berhubungan dengan kinerja lain. Ya. Jadi belum tentu efektif dapat dimanfaatkan. Karena baru jumlah pembangunan pusat TI yang dilaksanakan dari contoh tadi. Dan ini belum bisa tentu digunakan sebelum ada yang lain. Dan pelatihan, berarti disnaker misalnya ya, dan sebagainya. PU yaitu membangun infrastrukturnya untuk agar kabel-kabel itu bisa mulus di jalanan ya, tanpa mengganggu yang lain dan sebagainya. Perindakop untuk bagaimana pasar platform-platform digitalnya, bagaimana dikembangkan dan sebagainya. Kemudian kinerja, kinerja itu sudah mencapai indikator kinerja ke atas. Jadi kalau sudah bisa terukur smart, itu berarti sudah kinerja, sudah spesifik, sudah measurable, bisa bisa diukur apa yang ingin dicapai tadi. Kemudian achievable bisa dilaksanakan, ya, terlaksana dan bisa berdampak. Relevan dengan misi, tujuan, sasaran ya, pertumbuhan ekonomi tadi. Dan time bound karena kita bekerja ini kepala daerah dalam waktu 5 tahun, dia pasti kapling-kapling per tahun punya target apa sampai tahun akhir kelima, tujuan terakhir pertumbuhan ekonomi. Kira-kira begitu kurang lebih singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.